Halo, aku Devi dengan NIM 22 2024 110. Perkenalkan, nama saya Rayhan Fajri Putrawanda dengan NIM 22 2024 099. Perkenalkan, saya Kirgi Ahmad, NIM 22 2024 102. Perkenalkan, nama saya Ikram Nabiha Lutfi Alatif, NRP 22 2024 111. Perkenalkan, nama saya Nur Aliman Adi Mubarok, NRP 22 2024 117. Situ Cileunca merupakan salah satu destinasi wisata yang ada di Jawa Barat. Tujuan dari pembuatan danau ini oleh Belanda pada waktu itu, salah satunya adalah untuk memenuhi kebutuhan air bersih, pertanian, hingga listrik. Total waktu yang dibutuhkan untuk pembangunan danau ini mencapai 7 tahun, yaitu dari tahun 1919 hingga tahun 1926. Danau ini dibuat dengan cara membendung aliran Kali Cileunca dan dialirkan melalui bendungan Dam Pulo. Apa sih yang membuat proyek Situ Cileunca ini sebagai proyek yang berkelanjutan? Sebelumnya kita harus tahu 3 hal dahulu. 3 hal dari proyek berkelanjutan itu, diantaranya itu ada lingkungan, sosial, dan ekonomi. Nah, kita lihat dari segi lingkungannya. Di sini kita lihat pengelolaan air di sini itu sangat bagus ya, bersih dan tidak mengganggu ekosistem sama sekali. Terus yang selanjutnya itu kita bisa lihat di sini ada pembangkit listrik tenaga air. Dengan adanya PLTA ini bisa mengurangi emisi karbon yang ada dengan hasil dari energi listrik tersebut. Terus selanjutnya kita lihat dari segi sosial. Yang pasti proyek tersebut tuh dilakukan oleh warga sekitar. Nah, maka dari itu pasti banyak sekali ya dampak sosialnya yang diberikan dari proyek Situ Cileunca ini. Lalu dari segi ekonomi juga, ya seperti yang saya bilang tadi, dengan adanya pembangkit listrik tenaga air tersebut bisa menambah pemasukan energi bagi negara. Jadi Situ Cileunca ini termasuk dalam beberapa SDGs. SDGs yang pertama itu termasuk ke SDGs yang ke-6, yaitu Clean Water and Sanitation. Situ Cileunca ini berfungsi sebagai salah satu sumber air bersih di wilayah sekitarnya. Pengelolaan dan pelestarian situ ini mendukung akses air bersih yang aman bagi masyarakat setempat. Lalu termasuk ke SDGs yang ke-13, yaitu Climate Action. Sebagai area konservasi air, Situ Cileunca berkontribusi terhadap mitigasi perubahan iklim dengan mengurangi resiko banjir dan membantu menyerap karbon melalui vegetasi di sekitarnya. Lalu masuk juga ke SDGs yang ke-15, yaitu Life on Land. Situ ini mendukung keanekaragaman hayati di sekitarnya dengan menyediakan habitat bagi flora dan fauna. Hal ini berperan dalam menjaga keseimbangan ekosistem lokal. Siapa saja sih stakeholder yang terkait dalam proses Situ Cileunca ini? Yang pertama ada perusahaan listrik negara atau PLN. PLN yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pembangkit listrik tenaga air. Lalu yang kedua ada BBWS Citarum. BBWS Citarum yang bertanggung jawab dalam mengelola sungai, waduk, dan juga bendungan. Selanjutnya ada pemerintah daerah. Mereka mengembangkan infrastruktur wisata dan mendukung konservasi lingkungan melalui kebijakan lokal. Lalu ada masyarakat lokal. Mereka mengelola wisata lokal seperti perahu, rafting, dan memanfaatkan sumber daya air untuk pertanian. Dan yang terakhir ada sektor swasta. Mereka yang berinvestasi dalam pengembangan fasilitas wisata dan memberdayakan masyarakat lokal. Yang para stakeholder terkait lakukan untuk membuat Situ Cileunca merupakan bangunan berkelanjutan, yaitu memastikan Situ Cileunca tetap menjadi sumber daya yang bermanfaat
bermanfaat secara ekonomi, sosial, dan lingkungan untuk jangka panjang. Rencana pengembangan masa depan bendungan ini ada beberapa aspek. Yang pertama adalah meningkatkan infrastruktur dan pengelolaan. Memperkuat struktur bendungan untuk mengantisipasi risiko kerusakan akibat usai pakai. Mengganti sistem irigasi konvensional dengan teknologi modern untuk efisiensi air. Yang kedua ada pengembangan energi terbarukan. Meningkatkan kapasitas produksi listrik dengan modernisasi peralatan. Meneliti potensi sumber energi lain seperti tenaga surya di sekitar danau ini. Yang ketiga ada pengelolaan ekosistem dan lingkungan. Melakukan reboisasi di hulu sungai dan pengerukan endapan lumpur secara berkala. Memastikan limbah domestik dan aktivitas pariwisata untuk tidak mencemari air danau. Yang keempat ada pengembangan wisata berbasis komunitas. Menambah fasilitas ramah lingkungan seperti jalur trekking, pusat informasi wisata, dan area edukasi. Menyediakan program wisata yang mengedukasikan pengunjung tentang konservasi air dan energi. Yang kelima, yang terakhir, ada digitalisasi sistem pengelolaan. Menggunakan teknologi IoT, Internet of the Things, untuk memantau volume air, kualitas air, dan risiko banjir. Integrasi sistem digital dalam pengelolaan wisata untuk pemesanan tiket, peta wisata, dan panduan. Proyek Waduk Situ Cilencak memiliki beberapa aspek yang bisa dicontoh dan diterapkan pada proyek lain, seperti perencanaan yang lebih matang, seperti penerapan studi yang lebih komprehensif, aspek lingkungan dan ekonomi seperti mempertimbangkan dampak terhadap flora dan fauna. Yang ketiga, pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan seperti mengantisipasi banjir dan tanah longsor. Yang keempat, memiliki inovasi seperti menggunakan material dan teknologi yang ramah lingkungan. Kembali mampir ke Kuta. Cakep. Di jalan melihat toko celana. Cakep. Mohon maaf bila salah kata. Semoga materi ini bermakna.